Selanjutnya, saya Mailinda Fathihatun Nur Ulia akan menjelaskan tentang pendekatan matematis break-even. Dengan menggunakan pendekatan aritmatik, tingkat break-even suatu perusahaan dapat ditentukan dengan uraian berikut. Titik break-even dapat ditentukan jika TR kurangi TC sama dengan Pi sama dengan 0. TR kurangi TC sama dengan 0. TR sama dengan TC. Dengan memasukkan fungsi TR dan TC ke dalam formula tersebut, maka diperoleh TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan FC plus VC kali Q. P kali Q kurangi VC kali Q sama dengan FC. P kurangi VC kali Q sama dengan FC. Q sama dengan FC per P kurangi VC. Perhitungan BE dalam unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BE dalam unit atau Q sama dengan FC kurangi P FC per P kurangi VC. Untuk menghitung banyaknya jumlah uang dalam titik break-even maka persamaan BE dalam unit dapat disubstitusi ke dalam fungsi TR. TR sama dengan P kali Q, TR sama dengan P kali FC per P kurangi VC, TR sama dengan FC kali P per P kurangi VC. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 1 per P, maka akan menjadi TR sama dengan FC per 1 kali V1 min VC per P. Perhitungan BE dalam rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BE dalam rupiah sama dengan FC per 1 kurangi VC per P, di mana FC biaya tetap, VC biaya variabel, P harga jual per unit. Rumus yang telah diuraikan dapat digunakan untuk mencari titik impas atau break-even point secara langsung jika diketahui harga jual per unit, biaya tetap dan biaya variabel suatu barang produksi. Apabila dalam permasalahan diketahui fungsi TR dan TC dalam bentuk linier, maka kita dapat mengambil koefisien-koefisiennya yang diantaranya merupakan nilai harga jual per unit, biaya tetap dan biaya variabel. Namun jika di dalam suatu permasalahan diketahui fungsi TR dan TC dalam bentuk non-linier, maka akan lebih baik jika kita kembali menghitung dengan rumus awal TR kurangi TC sama dengan 0, kemudian menyelesaikannya. Dalam penyelesaian masalah break-even ini, kita harus benar-benar memastikan bahwa yang kita hitung itu bukan dalam rata-rata atau dalam nilai marginal. Apabila kita salah memasukkan nilai atau fungsi ke dalam rumus, maka kita tidak akan mendapatkan nilai yang tepat. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian maksimum dalam fungsi nonlinier. Dalam fungsi TR nonlinier dan TC linier atau sebaliknya, keuntungan maksimum dapat dicapai apabila memenuhi syarat sebagai berikut ini. MR sama dengan MC sama dengan 0 atau D pi per dq sama dengan D TR kurangi TC per dq sama dengan 0. DMR sama dengan dq sama dengan DMC per dq kurang dari 0 atau D kuadrat pi per D kuadrat Q sama dengan D kuadrat TR kurangi TC per D kuadrat Q kurang dari 0. Dalam fungsi TR non-linear dan TC linear atau sebaliknya, kerugian maksimum didapatkan apabila terjadi kondisi MR sama dengan MC sama dengan 0 atau D pi per DQ sama dengan D TR kurangi TC per DQ sama dengan 0. DMR sama dengan DMC per DQ lebih dari 0 atau D kuadrat pi per D kuadrat Q sama dengan D kuadrat TR kurangi TC per D kuadrat Q lebih dari 0. Perbedaannya terletak pada nilai turunan kedua dan fungsi TR kurangi TC. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka nilai turunan kedua tersebut harus negatif. Sedangkan untuk mengetahui kerugian maksimum, maka nilai turunan kedua bernilai positif.